Masuk di chapter 1129 Attack on Titan nggak sih ini? Dan di chapter ini sebenarnya nggak terlalu dar-der-dor ya gimmicknya. Tapi setidaknya kita dikasih penjelasan nih. Misteri kenapa Luffy dan kawan-kawannya bisa diculik dan siapa penculiknya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, gaslah langsung nonton video pembahasan chapter sebelumnya 1128 yang belum nonton. Kalau sudah nonton langsung gas balik ke sini. Karena ada teori yang saya buat di video itu dan ternyata tidak terbukti di sini dan saya sangat malu. Malu banget. Digucek lagi sama udah. Karena salahnya teori saya itu kejauhan banget. Terus siapkan makanan, cemilan, minuman kalian. Dan ayo kita mulai ke pembahasannya. Dari cover story-nya terlebih dahulu nih. Yang mana ini lanjut. Si anak iblis Yamato dan ziarah kubur kuil suci Inari volume 16. Latihan ninja di desa Amigasa. Dan di sini kita melihat Yamato yang sedang menaiki Kumachiyo ya. Menyemangati Otama nih yang sedang berlatih menjadi seorang ninja wanita atau kunoichi bersama Shinobu. Semangat Otama. Dan ayo kita masuk ke dalam cerita kali ini yang berjudul Boneka Hidup. Cerita dibuka dengan kondisi negeri Lego ini yang sedang chaos banget. Para manusia yang di dalamnya ini pada panik. Dewa matahari yang agung, tenanglah. Lihat ada api di sana. Langitnya runtuh. Ini akhir dari dunia. Dewa matahari ini lalu berkata, aku tidak akan memaafkan penghinaan ini. Dasar boneka hidup. Kalian sudah menghancurkan ruangan kuilku dan juga peliharaan. Maksudnya pelayanku. Kasihan ya, ini ular, tikus dan gagaknya udah tepar nih. Luffy dan kawan-kawan masih berusaha untuk kabur. Di sini Nami berkata, orang itu nyeremin banget sih Zoro. Dia lebih mirip iblis daripada dewa. Usopp mulai panik. Memangnya tidak apa-apa jika kota ini bergetar begini? Luffy masih seneng aja. Semua tempat ini terbuat dari balok-balok tadi ya. Hei kucing, lompat! Dan si kucing yang bernama Iskat ini melompati bangunan-bangunan Lego ini. Yang membuat manusia di bawahnya itu semuanya pada kaget. Wah, Iskat yang agung! Luffy malah berkata, orang itu pasti menghabiskan banyak waktu untuk membuatnya. Ayo kita pergi tanpa menghancurkan kerja kerasnya. Aduh, baik bener dah ini orang. Tapi si kucing ini malah menghancurkan Legonya. Luffy marah. Hei kucing! Dewa matahari ini juga ikutan marah. Hentikan Iskat, kau sengaja menghancurkannya ya? Nyah! Ngomong apa tuh kucing? Usopp berkata, kita bisa mencapai ujung dunia dengan cepat. Terima kasih kucing. Luffy bingung. Hah? Memang kita mau kemana sih? Usopp berkata, dari tadi kau gak dengerin ya Luffy? Hah? Usopp di sini kaget melihat tiba-tiba Nami membuang blueprint ruangan ini begitu saja. Nami dengan santainya ngomong, tenang, aku sudah mengingat semuanya kok. Hebat. Usoppnya kagum gitu ya. Nami lalu menjelaskan ke Luffy, kau lihat cermin di sana Luffy. Kita bisa melihat pintu yang tadi kan? Luffy baru nyadar. Iya bener juga. Nami jelasin lagi nih. Jika kau melihatnya lebih dekat lagi, awan-awan itu cuma kapas yang digantung. Zoro nanggepin. Tempat ini terlihat luas banget ya. Padahal ini cuma ruangan yang besar. Benar juga, kata Chopper. Sanji lalu berkata, jadi karena itu ruangan ini seperti tak berujung ya. Nami berkata, tapi sebenarnya nggak seluas itu kok. Kita cuma perlu maju terus dan sekarang kita sudah setengah jalan. Ternyata pohon yang besar itu cuma nempel. Apa teori-teori Yggdrasil kemarin kita itu? Terus di panel ini saya merasa malu. Di chapter kemarin, tongkat ini tuh saya bilangnya sebagai tongkat sihir. Dan si raksasa ini adalah ya semacam penyihir gitulah. Tapi ternyata tongkat ini adalah jaring buat nangkep hewan. Ya Allah, malu banget. Maaf ya, maaf banget nih. Tapi itu serunya bahas One Piece sih ya. Liarin teorinya aja lah, bebasin, jangan sampai ada yang nahan. Kalau bener syukur banget, kalau salah ya udah, serunya emang di situ. Yuk lanjut. Si Dewa Matahari ini lalu berkata, jadi begitu ya, jika kalian percaya bahwa blueprint itu akan menunjukkan semuanya tentang tempat ini, kalian sudah salah besar. Sebenarnya tempat ini adalah pusat penahanan suku raksasa. Melihat jaring yang dibawa ini, Zoro kaget. Hah, jaring? Sanji bingung, kenapa dia berbicara seperti seorang samurai. Jujur di sini aku bingung ya, bagian mana yang dimaksud Sanji seperti samurai gitu. Mungkin ini di bahasa Jepangnya ada, cuma aku nggak ngerti lah. Coba kalau yang ngerti langsung komen di bawah. Dewa Matahari ini lalu ngomong, tempat ini dirancang untuk memastikan tidak ada raksasa yang bisa pergi dari dinding ini. Bahkan meskipun kalian bisa mencapai ujungnya, kalian pikir kalian bisa kabur. Di balik tembok itu juga jalan buntu tahu. Defufufufu. Ketawanya spesifik banget ya, defufufufu. Tapi ada terjemahan lain yang bilang dehehehehe. Jadi nggak tahu lah yang benar mana. Kucingnya di sini terjebak nih dan Zoro berkata, "Hei kucing, cepat lari lagi." Orang-orang yang ada di bawah kaget. Iskat yang agung, kenapa orang-orang itu menunggangi Anda? Zoro Sanji gak sabar, ayo cepat pergi. Dan dengan serangan satu pedang, dan ini Sanji ngeluarin efek jambe gak sih? Mereka berhasil menghancurkan jaring inilah intinya. Dan si kucing ini bisa kabur. Tapi bentar dulu guys, ini Sanji serangan api biasa apa Ifrit Jambe ini? Masalahnya Zoro cuman pakai satu pedang, Sanji sampai harus Ifrit Jambe. Kalau beneran Ifrit Jambe, wah, ini fans Sanji ngamuk banget nih. Zoro cuman prit, Sanji harus ngeluarin kekuatan yang gede gitu.
Semoga bukan di free jump lah ya, daripada ribut nih fansnya Sanji Zoro nih. Dewa Matahari kaget, jaring metalku hancur, perlawanan kalian sia-sia. Di depan kalian adalah daerah kekuasaan Dewa Telinga yang agung. Tiba-tiba para manusia yang di bawah ini laporan. Wah, Dewa Matahari yang agung, sebenarnya Dewa Telinga, kami menemukan tubuhnya terbakar habis pagi ini. Kami masih belum tahu apa penyebabnya. Kami kira kemalangan ini tidak akan menjadi lebih parah lagi, tapi kami malah melihat langitnya retak. Hari ini benar-benar hari yang terkutuk. Dewa Matahari semakin marah. Dia berkata dalam hati, mereka mengalahkannya. Tidak mungkin. Dia adalah kelinci karnivora. Dia adalah Gold Bunny-ku. Aku gak tahu ini namanya kok Gold Bunny ya, gak ngerti deh. Dewa Matahari hanya terdiam. Manusia ini berkata, semuanya sudah terlambat. Dewa Matahari tiba-tiba berkata, Dewu, sangat indah dan berharga. Dunia ini adalah sebuah keajaiban. Sebuah kisah yang agung terungkap di taman kecilku dan mengambil nyawanya sendiri. Tepat di depan mataku. Aku sudah meremehkan mereka semua. Membuatku merinding saja. Dewu. Sepertinya kejahatan sudah muncul dan para pahlawan sudah terlahir. Di dunia yang aku ciptakan ini, sejarah sudah terjadi. Inilah keindahan dari boneka hidupku. Di dunia kecilku dan semua ini adalah milikku. Orang gila ternyata ya. Orang-orang sinting nih. Para manusia ini di bawahnya pada bisik-bisik. Hei, ini satu-satunya kesempatan kita. Rute pelariannya sudah terbuka. Ayo kabur selagi bisa. Cepat sebarkan berita ini. Lah, kayaknya ini mereka manusia-manusia kecil ini sebenarnya udah pada tahu ya. Cuman pura-pura nggak tahu biar nggak dihajar sama Dewa Matahari ini. Luffy bingung. Kenapa dia tertawa? Dewa Matahari lalu berkata, ini adalah drama dalam kehidupan yang sedang terjadi di atas telapak tanganku. Hajrudin mungkin akan mengakui kalian, tapi aku tidak. Mari kita lihat apa yang akan kalian lakukan selanjutnya. Loh. Ini kok bawa Hajrudin nih. Usopp tiba-tiba menyerang Midori Boshi, Dokurobaku Hatsuso, dan muncul ledakan besar berbentuk tengkorak. Anjir, ini lebih gede daripada raksasanya loh ledakannya. Keren juga nih. Tapi ternyata serangan Usopp gagal. Usopp berkata, sial, aku berhasil menghancurkan cerminnya, tapi temboknya benar-benar kuat. Luffy lalu maju, serahkan saja padaku. Dewa Matahari ini ketawa lagi. Dewu, brilian, chapter yang sangat hebat. Aku puas sekali melihat makhluk lemah ini berusaha keras menentang takdirnya sendiri. Kegagalan dan keputusasaan mereka hanya menunjukkan kemanusiaan mereka yang sangat lemah, kemunduran dan kekecewaan. Itulah inti dari perkembangan sebuah karakter. Kebodohan ini benar-benar lucu sekali untuk dilihat. Tapi usaha kalian yang berani membuatku terharu. Aku senang kalian bisa datang padaku. Luffy Taso, Zoro Taso, Nami Taso, Usopp Taso, Sang Taso, dan Cho Taso. Nami di sini kaget. Kenapa dia tahu nama kita? Coba bertanya. Taso apaan sih? Jadi info sedikit ya. Taso adalah panggilan akhiran kehormatan di Jepang kuno yang saat ini biasanya digunakan dalam sebuah manga atau karakter anime. Ya mungkin kayak Dono segala macam gitu kali ya. Yalah lanjut. Luffy lalu melanjutkan serangannya. Aku akan memukul tembok itu saja. Saatnya Luffy lalu melanjutkan serangannya. Aku akan memukul tembok itu saja. Saatnya untuk Gear 4 kecil. Menarik nih. Luffy langsung menarik tangannya ke belakang dan di tengah-tengah itu Nami bertanya kepada Usopp. Hei Usopp, kalau terjadi bencana alam, nggak ada yang disalahin kan? Usopp bingung. Maksudmu seperti gempa, banjir, dan badai? Harusnya sih enggak ya. Hal itu kan terjadi secara alami begitu saja. Nami lega sekaligus kesel. Baguslah, orang itu benar-benar sudah membuat kita melalui banyak hal aneh. Dia benar-benar membuatku marah. Usopp bingung. Hei, dia kan raksasa, jadi mending saja. Sanji langsung setuju sama Nami. Aku sungguh mengerti amarahmu, Nami-san. Aku tidak akan pernah memaafkannya juga. Aku tidak bisa terima dia sudah berani mengganti bajumu. Sanji, terima kasih sudah mewakilkan kami. Kesel sumpah, kesel yakin. Sanji ngomong lagi, aku akan menendangnya sampai remuk dengan kakiku. Ayo lakukan Sanji-kun, kata Nami. Lagi pula aku punya firasat dia akan mendapatkan hukuman dari surga. Dewa Matahari bingung dengan maksud Nami. Tapi kita tiba-tiba dibawa flashback nih tentang siapa identitas dari karakter ini. Di sini kita melihat ada raksasa yang sedang melihat burung gagaknya datang sambil membawa Saniko. Dia berkata, mungkin kau dapat apa hari ini? Kau! Dia kaget. Hei, ini kan kru topi jerami. Bukannya bajak laut raksasa sedang bersama mereka? Pasti terjadi sesuatu. Kenapa mereka tidur nyenyak begini ya? Tunggu, jika mereka dari Egghead, jangan-jangan mereka melewati Sleeping Mist Belt, area kabut tidur. Dewu, ini menarik sekali. Hajrudin ini bergabung denganmu atas keinginannya sendiri dan dia ingin kami para bajak laut raksasa yang baru bergabung denganmu. Enak saja. Kesatria terkuat Elbaf tidak akan mengikuti manusia kerdil seperti ini. Dia sudah kehilangan kebanggaannya.
Dan ternyata identitas dari Dewa Matahari ini adalah salah satu anggota bajak laut raksasa baru sekaligus navigatornya, dan dia bernama Road, teman dari Hajrudin, yang pernah muncul di cover story chapter 898 yang rilis pada Maret 2018. Lama banget ya. Menariknya judul dari chapter 898 ini adalah Kami Akan Kembali, dan bener, Rod beneran kembali di sini nih, gokil. Sengaja apa enggak nih Oda Sensei ya? Rod lalu melanjutkan, lagi pula lihat tubuh kecil dan lemah ini. Oh wow, ini adalah Raktuku Namitaso. Nami di sini tiba-tiba kayak mau bangun, dan Rod memberikan mereka semacam gas tidur lagi dari sebuah suntikan. Tidurlah dengan tenang, kalian akan terkejut saat bangun nanti. Defufufufu. Kita kembali ke masa sekarang di mana Rod seneng banget. Defufufufu. Aku yakin kalian tidak tahu di mana kalian berada sekarang. Tetaplah di sini karena sekarang kalian akan menjadi pelayanku. Rod tiba-tiba tersadar akan sesuatu. Dia bingung nih, kenapa langit di atasnya menjadi langit mendung? Apa ini? Perasaan aku tidak pernah membuat yang begini. Tiba-tiba Nami berkata, "Kau siap, Zeus? Aku sudah siap, Nami." Nami lalu menurunkan tongkatnya. Kalau begitu, rasakan ini, tanda Porto. Petir besar Zeus langsung menyerang Rod. Ya! Anjir, Nami by one melawan raksasa. Gokil. Para manusia ini juga kaget. Apa? Dewa Matahari yang agung. Luffy yang menarik tangannya jauh banget ini berkata, "Aku benci melakukan hal ini, tapi kita harus pergi. Selamat tinggal negeri balok." Kru yang lainnya pun juga senang. Zoro, akhirnya kita keluar. Sanji, baik-baik saja di sini ya, dasar raksasa mesum. Usopp, kumohon, di luar adalah Elbaf. Nami dan si kucing pun terlihat senang. Luffy langsung menyerang. Gomu no Konggan! Yosha! Kita bebas! Tapi tiba-tiba Luffy berkata, dan chapter ini selesai. Gokil! Mantap! Gokil! Dan semua teori saya runtuh. Emang maru banget. Ngeri dah, ngeri. Udah, gokil. Beliau tidak pernah kehabisan cara untuk bisa mengejutkan kita semua nih. Jadi, yuk kita bahas aja deh. Sudah jelas si Dewa Matahari ini bukanlah Loki dan bukan penyihir seperti teori saya ya. Karena kita diperlihatkan dengan jelas bagaimana proses Luffy dan kawan-kawannya beserta Sanigo bisa dibawa oleh Mugen si Gagak ke tempat Road. Dan kemungkinan sebelumnya para raksasa yang menjemput Luffy ini melewati semacam kayak Calm Belt. Cuman ini ada kabut yang bisa bikin tidur. Tadi apa namanya? Sleeping Mist Belt. Dan ketika si Gagak ini mungkin sedang mencari target untuk hobi Legonya si Road ini ya. Dia malah menemukan Luffy dan kawan-kawan. Tapi sebelum kita lanjut, ini ternyata ya sebutan Dewa Matahari si Road ini berbeda dengan penulisan kanji dari Dewa Matahari Nika. Ini aku dapat dari Twitter atau X-nya si Arthur Library of Ohara. Di sini Sun God Nika itu ditulis dengan penulisan Taiyo no Kami Nika. Sedangkan Dewa Matahari untuk si Road ini disebut dengan Taiyo Shin sama. Jadi beda nih, penulisannya beda. Mungkin Road terinspirasi dari Nika juga kali ya. Kan dia udah tahu legendanya Elbaf gitu. Jadi mungkin dia pengen dipanggil seperti itu. Terus aku pengen bilang bangga saya dengan Luffy. Serius, yes. Jadi pertama gini, momen yang bikin terharu sekaligus senang sekaligus kagum kepada kapten kita ini adalah pas Luffy yang nggak pengen menghancurkan Lego yang sudah susah payah dibuat sama Road. Itu nyenengin banget gitu buat dibaca. Mantep lah, mantep. Tapi yang kita bikin lebih bangga lagi adalah yang kita kira salah gambar di chapter 1127. Luffy kan mengeluarkan Gear 4 yang dari bentuknya kita kira itu adalah Gear 3. Ternyata di sini dijelasin memang itu Gear 4. Sebelumnya kita kan cuma tahu kalau Gear 4 itu adalah perubahan bentuk Luffy jadi Bound Man, Tank Man, dan Snake Man. Yang harusnya itu merubah seluruh tubuhnya gitu. Tapi di sini Luffy sudah upgrade. Ini kayaknya upgrade apa downgrade? Tapi menurutku upgrade deh. Dimana dia bisa menggunakan Gear 4-nya hanya di sebagian tubuhnya saja. Jadi mungkin kalau waktu Gear 4 sebelumnya dia harus mengeluarkan seluruh tenaganya, dia nggak bisa mengontrol aliran haki di dalam tubuhnya. Tapi di sini dia bisa akhirnya mengendalikan hakinya untuk di tangan saja atau di kaki saja mungkin. Yang penting gokil lah. Terus yang terakhir adalah panel Luffy dimana dia bilang bukan ya pokoknya dia kaget lah. Kayaknya di depan mereka ini bukan hal yang bagus sih. Setidaknya bukan hal yang mereka harapkan dari awal. Bayanganku ya, mereka itu akan tembus dari tembok itu, lihat laut lepas dan langsung jatuh ke laut. Tapi perkataan Road yang berkata tempat ini adalah pusat penahanan raksasa langsung merubah pikiranku.
jika memang benar ini adalah pusat penahanan raksasa atau mungkin bisa dibilang penjara raksasa gitu ya. Langsung timbul pertanyaan pertama, kenapa Rod ada di sini? Perkiraanku setelah berpisah dari Hajruddin ya, dia itu terlibat dalam sebuah kejadian yang membuatnya harus diasingkan ke penjara raksasa ini. Atau kemungkinan lainnya, Rod ini adalah penjaga dari penjara ini. Makanya dia bebas nih membuat diorama Lego di ruangannya. Kalau tahanan kan harusnya nggak sebebas ini ya. Terus pertanyaan kedua, apa yang sudah dilihat oleh Luffy? Kembali lagi ke perkataan Rod, tempat ini didesain untuk memastikan tidak ada raksasa yang bisa kabur dari dinding ini. Entah ini terjemahannya bener wall atau bener dinding nggak ya. Tapi kita asumsikan bener terjemahannya adalah dinding. Aku jadi membayangkan bahwa ini adalah fasilitas atau tempat yang tidak bisa membuat raksasa pun bisa kabur. Aku mikirnya gini, pulaunya ini pulau yang terpisah dengan Elbaf. Jadi pulau yang dikhususkan untuk menjadi penjara para raksasa. Kalau penjaranya diletakkan di pulau utama kan ya buat apa gitu. Terus di pulau ini di tengahnya itu ada bangunan penjara, mungkin tower, mungkin bangunan, masih belum tahu. Tapi pulau ini dikelilingi dinding raksasa yang jauh melebihi tinggi suku raksasa agar mereka tidak bisa kabur. Jadi bisa dibilang mirip dinding yang ada di Attack on Titan yang menghalangi raksasa dari luar untuk masuk. Bedanya di sini menghalangi raksasa untuk keluar dari dalam. Dan oh ya, yang terakhir nih, kalian merasa Nami MVP di sini nggak sih? Udah ngambil blueprint, mengarahkan teman-temannya buat kabur, dan dia bisa mengalahkan navigator bajak laut raksasa dengan petirnya. Gokil, ini navigator versus navigator, gokil sih ini. Nah, itu adalah pembahasan chapter 1129 dariku. Seperti biasa guys, komentar tanggapan teori silahkan drop di bawah. Dan jangan lupa menonton video chapter 1128. Dan bagaimana nih, makannya sudah selesai belum? Nyemilnya udah rampung belum? Minum dulu biar nggak seret guys. Terima kasih sudah bersama saya sambil menemani makan kalian mungkin. Sampai jumpa di chapter berikutnya. Chapter berikutnya nggak libur, jadi minggu depan kita akan ketemu lagi. Saya Vincent Nugraha undur diri, ciao!